in my way calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah lanjutan tugas presentasi pengisip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen kami Dr. Baginda Situmpul MPDK. Untuk itu saya yang bernama Tiara Stanggang dengan NIM 240101054 Prodi Pendidikan Agama Kristen Mahasiswa IAKN Tarutung akan mempresentasikan prinsip hermeneutika tersebut. Prinsip kelima, untuk siapa firman itu disampaikan? A. Firman yang ditujukan kepada semua orang. Contohnya yang pertama terambil dari 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Keterangannya, Allah ingin semua orang menerima keselamatan dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua umat manusia, bukan hanya kelompok tertentu. Contoh yang kedua terambil dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keterangan ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia berdosa dan butuh penebusan. Ayat ini menyatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah tanpa anugerahnya. D. Firman yang tidak ditunjukkan kepada semua orang. Contohnya yang pertama terambil dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Keterangannya, Yesus menyatakan bahwa pengertian tentang kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. Yesus menjelaskan bahwa hanya murid-muridnya saja yang diberikan anugerah. Contoh yang kedua terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh, karena hal itu baginya memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Keterangan ayat ini, hanya orang rohani yang bisa memahami firman yang dimana orang yang belum percaya atau manusia duniawi tidak dapat memahami hal-hal rohani. Hal itu hanya dapat dimengerti oleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, firman ini hanya berlaku pada orang yang percaya. Yang ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Contohnya yang pertama terambil dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keterangan ayat ini ditujukan kepada orang percaya saja, dan ayat ini ditulis untuk meyakinkan orang yang percaya kepada Yesus bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Jadi firman ini ditunjukkan khusus untuk orang percaya. Contoh yang kedua terambil dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keterangan ayat ini yaitu keselamatan diberikan hanya kepada orang yang percaya. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Ayat ini ditujukan khusus untuk orang percaya sebagai pengingat bahwa keselamatan berasal dari kasih karunia, bukan perbuatan. Yang keempat, firman yang hanya ditunjukkan untuk orang tertentu. Contohnya yang pertama terambil dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit, karena perutmu dan penyakitmu
Keterangan ayat ini yaitu arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberikan nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air tetapi juga sedikit anggur untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ayat ini bersifat khusus dan ditunjukkan kepada orang Timotius. Yang kedua terambil dalam Filemon 1 ayat 10. Aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangan ayat ini yaitu nasihat pribadi kepada Filemon tentang Onesimus, yang dimana Paulus menyampaikan permohonan kepada Filemon mengenai Onesimus, seorang budak yang telah bertobat dan menjadi anak rohani Paulus. Ayat ini adalah permohonan pribadi yang ditujukan khusus kepada Filemon. Yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Contoh yang pertama terambil pada 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit, karena perutmu dan penyakitmu yang sering kambuh. Keterangan ayat ini yaitu tentang arahan khusus dari Paulus kepada Timotius, yang dimana Paulus memberikan nasihat pribadi kepada Timotius agar tidak hanya minum air tetapi juga sedikit anggur untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ayat ini bersifat khusus dan ditunjukkan kepada Timotius. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu terambil dalam Filemon 1 ayat 10. Aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangan ayat ini nasihat pribadi hanya untuk Filemon tentang Onesimus, yang dimana Paulus menyampaikan permohonannya kepada Filemon mengenai Onesimus, seorang budak yang bertobat dan menjadi anak rohani Paulus. Ayat ini adalah permohonan pribadi ditunjukkan khusus kepada Filemon. Prinsip yang keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Contoh yang pertama terambil dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata kuncinya mengasihi dan berdoa. Sudut pandang manusia, musuh harus dijauhi dan dibalas. Prinsip yang keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Contoh yang pertama yaitu terambil dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku kata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata kuncinya mengasihi dan berdoa. Sudut pandang manusia, musuh harus dijauhi atau dibalas. Sudut pandang Allah, musuh harus dikasihi dan didoakan. Keterangannya, ayat ini menekankan kasih ilahi yang melampaui logika manusia. Kasih kepada musuh adalah bentuk kasih yang sempurna, seperti yang diajarkan Kristus. Ini menurut pengampunan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melihat musuh dengan belas kasihan. Contoh yang kedua terambil dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata kunci pelayanan. Sudut pandang manusia, hidup manusia bukan untuk menjadi tebusan bagi orang lain. Sudut pandang Allah, hidup kita untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Keterangan ayat ini, Yesus menjadi teladan sejati dalam hal kerendahan hati dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meneladaninya dengan hidup yang melayani sesama, bukan menuntut dilayani. Hidup kita menjadi berkat ketika kita rela memberi bagi banyak orang. Prinsip yang ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Yang contohnya yang terambil dalam 1 Yohanes 14 ayat 6.
Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Implisitnya, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada alternatif lain. B. Banyak hal harus dipahami secara implisit. Contohnya yang terambil dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Implisinya, kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Contoh yang kedua terambil dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Implisitnya, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. C. Pemberian makna implisit yang benar kepada eksplisit. Contoh yang pertama terambil dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Implisitnya, kasih kepada semua tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Contoh yang kedua terambil dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Implisitnya yang benar. Kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam ketaatan kepada ajaran dan perintahnya. D. Pemberian makna implisit yang salah kepada eksplisit. Contoh yang pertama itu terambil dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuhi kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuhi kaki. Implisitnya, Yesus memberikan teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam pelayanan. Contoh yang kedua terambil dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Implisitnya, pengampunan tidak boleh dibatasi jumlahnya. Murid Kristus harus bersedia mengampuni tanpa batas. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.